Halo sahabat, ada 5 faktor cara kita dengan mudah menaikkan intensitas latihan kita. Ini khususnya untuk latihan beban ya. Latihan bebannya baik menggunakan beban tubuh kita sendiri maupun menggunakan external weight. Tonton video ini sampai habis ya, agar dapat seluruh insight-nya. Ketika kita latihan beban, sebenarnya yang kita mau selalu hipertrofi otot atau muscle growth ya. Muscle growth itu diakibatkan oleh recovery regenerasi terhadap otot yang mengalami traumatik. Traumatik diakibatkan oleh yang namanya stres ya. Nah, kita ketika melakukan aktivitas beban adalah untuk merangsang otot menjadi stres. Jadi ada 5 cara kita meningkatkan intensitas latihan kita supaya otot kita selalu stres. Apa sih 5 cara tersebut? Yang pertama adalah meningkatkan repetisi. Ketika sahabat-sahabat latihan beban, lalu biasa dengan repetisi yang mungkin 6, 7, lalu sudah terbiasa dengan repetisi seperti itu, maka sahabat-sahabat harus menaikkan repetisinya jauh lebih banyak. Saya contohkan, ketika saya latihan beban, yaitu dengan variasi bicep curl, seperti ini, dengan bebannya ada sekitar 7 contohnya, lalu saya dengan repetisi 8 sudah terbiasa. Otomatis untuk menimbulkan stres otot kembali yang lebih besar stres ototnya, kita harus meningkatkan repetisinya. Jadi biasa saya 7 tadi, saya naikkan menjadi 10. Otomatis otot saya jadi stres, traumatik, dan hipertrofi ya. Dan kedua adalah memperbanyak setnya. Kalau tadi kita sudah repetisinya 7, lalu kita bisa ulang sebanyak 2 kali, dan tubuh sudah biasa dengan 2 kali pengulangan tersebut, kita akan naikkan jadi 3. Contohnya, setiap set saya biasanya bisa 10 sekarang. Lalu saya naikkan setnya, jadi biasanya 2, saya naikkan menjadi 3 set. Nah, ketika saya menaikkan menjadi 3 set, otot menjadi stres. Karena tadi, dinaikkan intensitasnya. Ketika dinaikkan setnya, otot stres itu akan mengakibatkan traumatik. Traumatik, hipertrofi, ya kan? Dan yang ketiga adalah mengurangi waktu jeda istirahat. Nah, biasanya habis saya melakukan 10 repetisi, bicep curl, saya taruh, saya istirahat sekitar 1 menit contohnya. Nah, coba deh dengan memperpendek durasi istirahat per antasetnya. Jadi biasa 1 menit tadi, sahabat bisa coba kurangi menjadi 30 detik. Yang keempat adalah menaikkan beban atau menambah beban. Ini kenapa di posisi yang keempat? Kenapa kita harus meningkatkan repetisinya dulu, lalu meningkatkan setnya, lalu mengurangi waktu jeda istirahat, baru meningkatkan beban yang diangkat? Ini karena ketika kita meningkatkan beban, itu resiko cederanya jauh lebih besar. Jadi kita coba kurangin dulu deh dengan meningkatkan basic pondasi ototnya. Yaitu dengan meningkatkan tadi repetisinya, setnya, lalu waktu jeda istirahat, dan otot sudah mulai kokoh pondasinya pada beban tersebut, baru kita naikkan progres bebannya. Jadi sahabat-sahabat jangan langsung meningkatkan beban ketika mau meningkatkan intensitas latihan. Coba dulu bertahap ya. Tadi naikkan repetisinya, setnya, lalu waktu istirahatnya. Kalau sudah itu semua baru naikkan bebannya. Yang kelima adalah variasi gerakan. Nah, ini penting banget nih. Ketika kita melakukan variasi gerakan, sebenarnya kita memberi ruang tubuh untuk gerakan yang baru. Apalagi gerakan tersebut ditambah beban, gitu ya. Nah, itu akan mengakibatkan stres yang lebih tinggi. Saya coba contohkan. Ketika awal saya melakukan push up dengan knee push up, ketika 1 hari 2 hari pertama bagi tubuh saya berat. Tapi ketika sudah seminggu, maka tubuh saya akan sudah beradaptasi dengan latihan knee push up. Otomatis saya harus menambahkan variasi gerakan yang hampir semiliar, tetapi tingkat intensitas latihan jauh berat, yaitu dengan normal push up.
Nah, otomatis normal push up, intensitas terhadap otot stresnya jauh lebih besar. Nah, ketika perkembangan intensitas tadi mengakibatkan stres lagi ya. Ketika stres, otomatis peluang untuk hipertrofi otot jauh lebih besar. Jadi, bagi sahabat-sahabat, ketika mau meningkatkan intensitas latihan, step demi stepnya sebaiknya diperhatikan. Karena tadi, step demi stepnya tadi yang kita lakukan adalah untuk meminimalis cedera saat latihan. Kasihan juga loh ketika kita cedera, pemulihannya panjang. Ketika pemulihannya panjang, banyak waktu latihan dan jadwal latihan yang juga terbuang. Jadi lakukanlah peningkatan intensitas latihan secara aman. Oke, bagi sahabat, untuk pertanyaan lebih lanjut bisa tulis di kolom komentar ya. Selalu jaga kesehatan dan salam sehat.